Kita mulai ya. Minggu yang lalu kita sudah membuat ya tentang state space. Nah, kali ini bagaimana kita ingin membuat state space tapi menggunakan hukum Kirchhoff. Masalahnya state space yang kita pelajari minggu lalu itu sifatnya kan sangat dasar. Karena state space itu secara umum model bentuknya, jadi model bentuknya itu cuma ada 3. Ada observable, ada controllable, ada diagonal. Karena bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi itu tidak mengenal bentuk fisik dari sistem atau plannya. Entah itu sistemnya, karakternya bekerja secara elektrik, atau mekanik, atau proses kimia, pneumatik. Nah, itu kita tidak mau tahu. Mengapa? Karena plan atau sistemnya sudah dinyatakan dalam bentuk model persamaan diferensial. Jadi kalau persamaan diferensial, itu variabelnya cuma ada 2, yaitu sinyal masukan dan sinyal keluaran. Sisanya itu parameter yang ada di sistem, yang tidak lain adalah nilai karakteristik dari komponen-komponen yang menyusun sistem tersebut. Itu kalau sistem disajikan pakai persamaan diferensial, maka kita bisa merubah ke dalam bentuk observable, controllable, ataupun diagonal. Nah, sekarang kalau sistemnya itu disajikan dalam bentuk fisik aslinya, maka biasanya yang termudah itu dilakukan dengan menggunakan hukum atau kaidah pada sistem itu sendiri. Kalau prosesnya kimia, gunakan aturan proses kimia. Kalau sistemnya mekanik, gunakan aturan sistem mekanik. Kalau sistemnya elektrik, ya kita gunakan sistem elektrik. Nah, biasanya sistem elektrik ini terkait dengan fenomena gejala ya. Untuk melukiskan keadaan dari suatu sistem elektrik, itu menyatakannya harus menggunakan komponen pasif. Sulit menyatakan pakai komponen aktif. Transistor, dioda, op-amp, itu sangat sulit untuk menyatakan gejala kelistrikan. Karena gejala kelistrikan, fenomena kelistrikan, itu bisa kita nyatakan dengan menghadirkan 3 komponen pasif, RLC. Jadi RLC itu sangat penting ya. Karena tidak ada rangkaian bersifat transitif, Pak. Transistor dan resistif, Pak. Tidak ada. Dioda, Pak. Nah, dioda itu kan sebagai switch saja. Kalau switch pasifnya itu dioda, switch aktifnya transistor. Penguat, Pak. Nah, itu untuk menaikkan level tegangan saja. Bagaimana mengungkapkan gejala kelistrikannya? Tidak bisa. Jadi RLC ini sangat penting. Jadi bagi orang elektro jangan meremehkan. Karena rangkaian bersifat induktif, kapasitif, gejala apapun, secara umum, fenomenanya bisa dijelaskan pakai RLC. Ketimbang harus pakai transistor, dioda, SCR, op-amp. Op-amp aja kalau menjelaskan pakai ini. Motor, generator pakai rangkaian listrik. Pakai komponen pasif. Sama seperti kita ini. Berarti ada suatu sistem yang kita lukiskan ya pakai komponen pasif. Nah, kalau pakai komponen pasif, sistem elektrik, kita harus menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, kalau hukum Kirchhoff, ya kita harus taat tunduk sama aturan Kirchhoff. Apa itu? Kita mengenal hukum Kirchhoff yang pertama untuk arus. Kemudian hukum Kirchhoff yang kedua untuk tegangan. Nah, ini digunakan untuk menentukan state variabelnya. Kalau sistemnya sudah disajikan pakai persamaan diferensial, maka state variabelnya kita nggak tahu itu ada di komponen mana, Pak. Yang kayak kemarin itu. Karena kita sudah disuguhkan model dalam bentuk jadi, yaitu persamaan diferensial. Itu bedanya, kalian harus tahu. Kalau sudah disajikan pakai persamaan diferensial, maka variabelnya itu ada 2. Ada variabel sinyal masukan, entah tegangan, entah arus, entah daya. Demikian pula untuk variabel keluarannya, berupa sinyal keluaran, bisa tegangan, arus, dan daya. Tapi sistemnya, Pak, karena sudah bentuk PD, kita nggak mau tahu. Nah, cuma kemarin saya kasih contoh, coba berikan contoh untuk sederhana saja realisasinya. Nah, kemarin sudah ada PD, ternyata realisasinya itu rangkaiannya seperti ini, Pak, yang sangat sederhana. Nah, terus bagaimana untuk variabel state-nya, variabel keadaannya? Kalau sistemnya disajikan dalam bentuk fisik, rangkaian, maka jumlah state variabel itu ditentukan oleh komponen pasif yang menyimpan energi. Kalau sistem itu tersusun atas beberapa komponen pasif, di antaranya ada 5 komponen pasif yang menyimpan energi, maka mau tidak mau kita harus menyatakan pakai state variable sebanyak 5. Berarti ada X1, X2, sampai X5.
Nah, berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk PD, maka PD-nya itu orde 5. Sehingga banyaknya state itu bergantung pada orde dari PD. Itu kalau sistemnya disajikan pakai persamaan diferensial. Nah, di sini sistemnya tidak tersaji dalam bentuk persamaan diferensial, tapi dalam bentuk sistem atau rangkaian. Maka jumlah state variable bergantung pada komponen yang menyimpan energi. Baik itu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, atau energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik di antara kedua plat keping kapasitornya. Karena ada muatan yang terisi pada masing-masing plat, pada keping sejajar kapasitor tersebut. Nah, kalau sistem itu komponennya ada 5 misal aja, induktornya ada 2 Pak, kapasitornya ada 3, ada yang seri, ada paralel, nggak masalah. Seri paralel itu hanya koneksitas, konfigurasi pada rangkaian. Yang terpenting, mengacu hukum Kirchhoff, itu state yang pertama itu harus arus. Nah, kemampuan komponen menyimpan energi yang didatangkan dari arus listrik itu adanya di induktor. Berarti nanti state yang pertama X1 itu di komponen induktor, cari yang induktansinya terkecil. Oh sudah Pak, ini sebagai X1. Berarti kurang 1 induktor, misal ya. Ada 2 induktor, ada 3 kapasitor. Misal aja. Ada 2 induktor, ada 3 kapasitor. Ya, berarti state yang pertama itu menyatakan arus. Berarti komponen apa yang bisa menghasilkan energi yang didatangkan dari arus listrik? Berarti induktor. Nah, nanti step yang pertama itu cari induktor yang induktansinya terkecil. Kemudian X2-nya cari induktor yang nilainya di atas itu tadi. Kalau sudah pindah, cari komponen pasif yang mampu menyimpan energi yang didatangkan dari adanya selisih potensial, adanya beda potensial. Oh, ya berarti berkaitan dengan muatan, Pak, yang tersimpan di antara kedua plat. Nah, itu kapasitor. Oh, berarti kapasitor sebagai state yang berikutnya, Pak. Iya. Berarti X3. Cari kapasitansi yang paling terkecil. Oh, ini, Pak. Nah, ini X3-nya. Ada lagi kapasitor, Pak. Nah, ini sebagai state yang keempat. Kemudian ini, Pak, yang terakhir kapasitornya. Karena ada 3, Pak. Nilainya terbesar kapasitansinya. Nah, itu kita pilih sebagai X5. Itu strateginya seperti itu. Nah, dalam contoh ini komponen yang menyimpan energi, komponen pasifnya cuma ada 2. Berarti di sini kita susun pakai kaidah Kirchhoff untuk arus dan tegangan. Ya, kita susun state space-nya ya seperti ini. Tentukan state variabelnya untuk sinyal kontrol, vektor masukan, dan untuk vektor keluaran. Berarti responnya. Ya. Kalau sudah, ya, seperti ini. Ya, arus di induktor sebagai state yang pertama, tegangan di kapasitor sebagai state yang kedua, kemudian rangkaian ini energinya berupa sumber tegangan arus arah. Ya, berarti kita nyatakan sebagai ini vektor kontrolnya atau vektor masukan. Ternyata tegangan yang diminta di kapasitor ini sebagai outputnya. Ini sebagai sinyal masukan, sinyal keluaran. Oh, berarti kalau gitu, ya yang ini sebagai responnya. Tegangan di kapasitor sebagai responnya. Karena menyusun state space, itu kan variabelnya ini. Secara umum ini variabelnya. Ada state variable yang kita nyatakan sebagai state equation. Kemudian ada namanya output equation. Variabelnya ada 2, yaitu kontrol sinyal alias vektor masukan U, dan nih vektor keluaran yang dinyatakan pakai Y. Kalau sudah, kita susun kaidah Kirchhoff-nya ya seperti ini. Sigma V sama dengan 0 karena tidak ada percabangan arus. Karena tidak ada percabangan arus, maka kita pakai loop. Karena semua komponen koneksitasnya seri, tidak ada percabangan arus, berarti pakai hukum Kirchhoff yang kedua, seperti ini. Ya, kita susun minus, karena ini catu dayanya, karena sudah disimbolkan pakai huruf ini semua, jadi ini yang kita pakai. Ya, berarti minus U, kemudian ditambah R, kalikan arusnya, karena arus di resistor itu sama dengan arus di induktor, dan sama juga arus pengisian di kapasitor, maka arusnya kita nunutkan di sini, di induktor. Karena syaratnya state-nya itu adalah arus yang dapat menghasilkan energi. Dalam hal energi medan magnet di induktor. Ya, berarti X1. Kemudian tegangan induktornya
itu hasil kali antara koefisien induktansi diri, self induktans, dikalikan dengan kecepatan perubahan arus. Nah, kecepatan perubahan arusnya adalah I, maka I-nya saya turunkan, I dot. Turunan sekali, I dot, kayak yang kemarin, persis. Kemudian ditambah tegangan di kapasitor. Tegangan di kapasitor itu state variable-nya X2. Nah, X2, ruas kanan 0. Ya, kemudian kita susun. Ya, X1-nya kita keluarkan, yang lainnya kita pindah ke kanan, kita dapatkan ini. Nah, itu X1 dotnya. Kalau sudah, tinggal kita mencari X2 dotnya. X1 dot sudah, X2 dotnya. X2 dotnya bagaimana? Ya, kita lihat di rangkaian. Kira-kira X2 dot itu kan tegangan di kapasitor diturunkan, Pak. Berarti kan kecepatan perubahan tegangan. Nah, kecepatan perubahan tegangan itu korelasinya apa ya? Satu-satunya korelasinya dengan arus di induktor. Karena arus pengisian di kapasitor itu kan setara dengan hasil kali antara kapasitansi kapasitor dikalikan dengan kecepatan perubahan tegangan di kapasitor. Berarti tegangan di kapasitor kita turunkan sekali ke T, dikalikan kapasitansinya. Itu menyatakan arus pengisian ke kapasitor. Sehingga arus di induktor, X1-nya itu sama dengan C dikali X2 dot. Semuanya adalah fungsi T ya. Nah, keluar seperti ini. Ya, nih, seperti ini. Arus di induktor sama dengan arus pengisian di kapasitor. Ya, saya butuh ininya, maka saya keluarkan X2 dotnya. Nah, tinggal ini sudah kita peroleh state equation-nya, tinggal output equation-nya. Nah, ini output equation-nya. Karena mencari tegangan keluaran di kapasitor. Karena kebetulan pertanyaannya, walaupun nggak saya tulis, kita ingin mencari tegangan di kapasitor. Kalau seperti ini nulisnya. Ya, kita susun dalam bentuk matriks, mudah. Dari sini, ya seperti ini. Ini matriks sistemnya. Kalau nanti menyelesaikan, kalau pakai MATLAB, ini yang diolah. Kalau pakai MATLAB, ini yang diolah. Nah, karena kita menyelesaikannya manual, nggak pakai MATLAB, ya tetap nanti kita menghitung ini. Matriks ini kita olah. Matriks A, matriks B, matriks C. Kebetulan matriks D-nya 0. Kemarin ada yang tanya, apakah semua state space itu matriks D-nya 0, Pak? Tidak. Tergantung nanti model dari rangkaiannya. Jadi bergantung rangkaiannya. Seperti apa? Nah, nanti D-nya ada yang keluar. Entah nilainya 1, entah berapa. Tidak masalah. D-nya nanti bisa keluar. Dalam hal ini, berarti contoh-contoh ini sederhana. Karena D-nya tidak keluar. Direct transmission matrix, kalau dia nilainya 0, berarti matriksnya apa? Rangkaiannya sederhana semuanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan disela. Kalau ingin bertanya, silakan. Ya, halo, silakan. Belum, Pak. Ya, halo, silakan. Belum ada pertanyaan, Pak. Agak keras ya, tolong suaranya agak keras ya, jangan gremeng ya, enggak jelas saya. Silakan. Masih belum ada pertanyaan. Masih belum ya? Oke, tolong agak keras, apa-apa, agak keras dikit. Ya, kalau sudah, misal nanti kalau di ujian ada pertanyaan, ya, enggak sulit kok Anda ikuti saya ya, apalagi open book. Kalau sampai enggak bisa, ketok lele tepol ya, jangan memalukan lah ya. Mahasiswa PENS sudah ujiannya di rumah, open book, enggak ada yang ngawasi. Nah, soal enggak mungkin sulit, kita bukan unjuk kebolehan, unjuk kekuatan, tidak. Ya, sekitar-sekitar ini aja, maka Anda ikutilah ya. Enggak ada soal sulit, karena soalnya di rumah dibuat sulit. Nah, apa itu? Enggak ada itu. Seperti itu enggak ada. Ya, oke. Kalau sudah, dari bentuk ini mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau dirubah ke observable bagaimana? Nah, ini kita lakukan. Maka caranya bagaimana? Ini bentuk ini enggak standar ya. Kenapa? Karena ini bentuknya bukan controllable, bukan diagonal, bukan observable. Karena bentuk ini mengacu ke hukum Kirchhoff. Kenapa, Pak? Ya, karena sistemnya elektrik. Coba kalau sistemnya mekanik, pakai hukum Newton, 1, 2, 3. Hukum kelembaman. Hukum gerak. Hukum aksi-reaksi. Itu yang dipakai. Untuk translasi, berarti gaya. Untuk rotasinya, actionnya berarti torsi. Nah, nanti ada contoh berikutnya. Untuk motor DC, ya penguat terpisah dengan pengontrol arus medan. Itu kombinasi antara mekanik sama elektrik.
state space-nya bagaimana, Pak? Nah, tetap mengacu ke hukum Kirchhoff. Nggak bisa. Nah, ini apakah boleh pakai ini, Pak? Boleh. Jadi tidak ada yang harus ada paksaan observable, tidak. Itu hanya pertanyaannya saja. Ya. Kalau sistemnya itu terwujud secara fisik dalam bentuk rangkaian, biasanya orang mengacu kemari sudah. Yang paling gampang pakai hukum Kirchhoff. Nah, tetapi supaya orang bisa mengerti, memahami tentang state space yang kita bahas, maka ini dibentuk dengan cara umum. Nah, kita buat dalam bentuk umum. Umum itu apa? Ya ini, observable, karena semua orang tahu. Karena kalau sudah PD, hampir semua orang tahu. Karena orang ekonomi itu belajar persamaan diferensial. Nah, maka kita buat dalam bentuk PD. Apanya, Pak? Ya rangkaian tadi. Kita hubungkan antara sinyal masukan dengan sinyal keluaran. Seperti apa? Tetap pakai hukum Kirchhoff. Loh, tadi kan pakai hukum Kirchhoff, Pak. Iya, hukum Kirchhoff-nya tadi untuk menentukan state variable di arus dan di tegangan. Itu bedanya. Ini kan pakai Kirchhoff, Pak. Iya, tapi Kirchhoff ini bukan untuk menentukan state variable di arus dan di tegangan. Tidak. Ayo, kita bisa lihat. Ya, tetap pakai hukum Kirchhoff ya. Karena soalnya sudah diawali pakai rangkaian, ini mau dirubah ke bentuk observable, kita susun PD bersama diferensial dari rangkaian ini, maka ya pakai hukum Kirchhoff, tapi Kirchhoff-nya beda dengan yang ini tadi. Loh, bedanya apa, Pak? Masa ada Kirchhoff beda? Bedanya untuk menentukan state variable. Di sini kita tidak menentukan state variable untuk observable. Kita hanya menyusun persamaan diferensialnya pakai Kirchhoff. Yuk, kita susun. Nah, maka di sini E-nya tetap tertulis E. IL-nya tetap tertulis. Berarti sama. Ini tadi kan min U. R dikalikan IR. Karena arus di resistor sama dengan arus yang mengalir di induktor, maka langsung saya ganti. IR-nya adalah IL. Dikalikan dengan tegangan di induktor. Koefisien induktansi dikalikan kecepatan perubahan arus. Ditambah tegangan di kapasitor. Yang tadi saya tulis pakai Y. Sementara ini dulu kita tulis. State variable-nya mana, Pak? Nanti state variable-nya. Bukan di komponen. Kalau tadi di komponen. Ya, kalau sudah, nih, arus di induktor sama dengan arus pengisian ke kapasitor, sama dengan arus di resistor. Berarti kita melihatnya arus pengisian di kapasitor itu adalah hasil kali antara kapasitansi dikalikan dengan kecepatan perubahan tegangan. Ya, langsung saya ganti. Setiap muncul IL, saya ganti ini. Karena di sini ada IL, ya saya ganti. Berarti R kali C dikalikan kecepatan perubahan tegangan. Di sini I-nya diturunkan sekali, maka di sini sambalnya saya menurunkan sekali lagi, maka keluar seperti ini. Ini DI DT IL, ini kan arus di resistor, arus di induktor, arus pengisian ke kapasitor. Ditambah beda potensialnya di antara kedua plat keping kapasitor. Selisih itu kita sebut tegangan di kapasitor. Ruas kanannya 0. Ya, dalam bentuk PD, maka urut-urutannya turunan tertinggi. Harus berada di kiri. Nah, seperti ini kalau kita susun. Nah, ini kan PD-nya ini sudah. Nah, kalau sudah, karena mau dibawa ke state space observable, biasakan koefisien dari turunan tertinggi harus 1. Ya, setiap turunan kita ganti operator D, sama persis dengan yang kemarin. Nah, cuma di sini, ini ada koreksi. Ya. Nah, ini bukan E ya, tapi VC, tegangan di kapasitor. E-nya diganti dengan U, E-nya bukan E nih, ini tegangan di kapasitor sebagai sinyal keluaran. Nanti diganti, ya ini diganti tegangan di kapasitor. Nah, ini ada pertanyaan mungkin? Silakan. Saya takut nanti hang, karena kemarin saya coba ini dia langsung hang. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya seperti ini. Observable, turunan tertingginya untuk variabel sinyal keluaran berada di kiri, yang lainnya dibuang ke kanan. Persis kayak yang kemarin. Kita buang semuanya. Kita urutkan mulai dari turunannya. Nah, ini turunan tertingginya setelah turunan kedua adalah ini. Nah, kita letakkan ya seperti ini.
Kemudian kita misalkan, nah ini state variable-nya di komponen mana, Pak? Nah, kita tidak bicara komponen. Apakah ini di induktor? Apakah di kapasitor, Pak? Tidak ada. Observable, controllable, diagonal, tidak bicara itu. Ini mau dibuat X2 boleh, Pak? Boleh, tidak masalah. Cuma nanti Anda jangan kacau untuk mengurutkannya. Nah, kita urutkan mulai ini. X1. Kalau ini X1, maka yang paling kanan, kalau dia order 3, berarti nanti ada 3 suku ini. Pertama, kedua, ketiga. Nah ini. Karena order 3, berarti ini saya sebut sebagai X3 dot-nya. Karena order 2, nah ini kita bagi D pangkat 2, keluar seperti ini. Berarti ini semua saya anggap sebagai X2 dot-nya. Ya, dia keluar seperti ini, seper LC. Min seper LC kalikan nih respon vektor keluarannya. Karena Y-nya kan X1, ya saya tulis seperti ini. Nah ini. Kemudian saya susun berdasarkan indeksnya. Berarti X2 dot minus seper LC dikalikan state variable X1 ditambah seper LC. Nih, sinyal kontrolnya, vektor masukannya. Kalau tadi kita ngomong tegangan masukan, Pak. Iya, betul. Ya, kita sudah peroleh X2-nya, tinggal mencari X1. Bagaimana mencari X1-nya? Nah, karena ini X2 dot, X1-nya pindah kemari. X1 dot. Karena pada saat saya menulis X1 dot, di sini muncul seper D, maka di sini harus muncul seper D. Loh, padahal ini kan seper D pangkat 2, Pak. Nah, maka seper D-nya dihilangkan. Seper D itu artinya integral. Berarti X2 dot saya integralkan sekali. Maka keluarlah X2. Berarti ini tadi yang semula X2 dot karena seper D pangkat 2. Kalau seper D, Pak, maka jadi X2. Bukan X2 dot. Kalau seper D pangkat 2, X2 dot. Kalau seper D, berarti X2 saja. Ngikuti yang ini, seper D. Berarti yang ini saya anggap X1 dot, yaitu ini, sama dengan ini. Nah, ini semua langsung saya buat seperti supaya sama dengan ini. Maka keluarlah X2 saja. Dotnya hilang. Susun yang rapi berdasarkan indeksnya, maka X1 dot ketemu ini. Karena ininya diganti X1. Ya, kita susun apanya? State equation-nya sama output equation-nya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, bentuk matriknya. Tidak sama dengan yang tadi ya. Tidak sama. Anda bisa cek sendiri. Tidak sama. Ada pertanyaan? Di sini matrik sistemnya adalah ini. Kemudian di sini input matriknya. Ya, seperti ini. Ini matrik keluarannya, C-nya seperti ini. Kalau Anda lihat tadi, nah itu seperti ini. Ini tadi 1, sekarang enggak. Nah, di situ bedanya. Ya memang enggak sama. Enggak sama. Ya, ada pertanyaan. Silakan, saya tunggu. Ya, ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Tolong enggak keras ya suaranya ya. Tolong enggak keras. Ya, ada pertanyaan? Silakan, ayo. Silakan. Gimana? Jelas ini? Iya, jelas, Pak. Ya, jelas. Yang lain tolong mic-nya diaktifkan ya. Ya, kalau saya minta ada yang bertanya tolong diaktifkan. Silakan bersuara. Iya, Pak Ir, sudah jelas. Sudah jelas ya. Kalau sudah bisa cepat ini langsung. Jelas, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang misal, lah kalau bentuknya controllable gimana? Nggak masalah, asalkan satu ya. Raw materialnya dalam bentuk PD. Harus dirubah ke persamaan diferensial. Nah, tapi kalau pakai hukum Kirchhoff, ya rangkaiannya harus ditunjukkan, bukan PD-nya. Kalau PD-nya nggak bisa pakai hukum Kirchhoff. Harus bentuk controllable, observable, diagonal, karena itu bentuk dasar, sangat mendasar bicara state space. Karena orang pasti tahu semua, entah itu orang kimia, orang apa, kalau bicara state space ya controllable, observable, diagonal. Karena kita nggak melihat pakai hukum apa itu. Pakai hukum Lavoisier atau apa kimia, enggak ada. Umum sifatnya.
Nah, seperti ini, controllable umum. Ya, langsung kita mulai. Ya, sama, kita bawa ke dalam bentuk PD, sama seperti tadi, ya, seperti ini, sudah jadi bentuknya, cuma bedanya apa? Kalau observable, maka turunan tertinggi dari variabel sinyal keluaran atau respons sistemnya, YT-nya, itu diletakkan paling kiri. Tapi kalau controllable tidak, lakukan dalam bentuk perbandingan atau rasio. Nah, seperti ini. D semuanya, tetap pakai D semua ya. Nah, ini. Ya. Oke, dalam bentuk perbandingan, rasio, ya, kita lakukan. Nah, seperti ini. Kalau sudah buat komposisi, pakai variabel bantu yang disajikan dalam bentuk fungsi, bebas pakai apa, nah, kita sepakati. Kalau Anda tidak mau pakai W ya silahkan, pakai Z, boleh, tidak masalah. Pokok Y sama U jangan diganti ya, karena U-nya itu sinyal kontrol. Kalau kita bicara nanti closed loop, itu berarti U-nya pasti DC, tidak pernah AC. Tapi kalau open loop, nah bebas, bisa DC, bisa AC, karena sinyal masukan. Tapi kalau sudah closed loop, itu bukan sinyal masukan, itu sinyal error yang masuk di controller. Maaf, yang keluar dari sinyal controller, berarti sinyalnya DC, karena op-amp tuh sinyal keluarannya DC, kalau masukannya DC. Nah, di sini kita pakai variabel bantu, variabel tambahan, yang tersaji dalam bentuk fungsi ya, jangan lupa. Variabel W tersaji dalam bentuk fungsi. Ya kayak kemarin, dibuat komposisi, seperti ini. Seper LC-nya saya pindah kemari, karena ini harus satu ya. Ya, kalau sudah, ini dulu yang saya kerjakan terhadap ini. Ya, nih. Ya, sama persis, Anda lihat catatan yang kemarin, cuma ini bentuknya bukan bilangan, dalam bentuk notasi komponennya. Kalau R-nya diganti 10, L-nya ganti 2, keluar 5. Nah, bilangan enak. Ini dalam bentuk notasi aja. Ya, seperti ini. Perkalian silang, tolong jangan ngawur perkalian silangnya, karena D-nya itu turunan. Jangan lupa, jangan W dikali D kuadrat, Pak. Ya, itu ngawur, ilmunya kan gak ono, toh. Dianggap seperti operasi perkalian aljabar bilangan. Ini kan bukan operasi perkalian bilangan, tidak. Antara operator kalkulus sama fungsi dioperasikan, berarti nulisnya yang betul tuh ini. Nah, nulisnya ini yang betul, bukan W kali D, Pak. Lu kan dikalikan, Pak, yang ngaline ngawur, gono ilmunya bisa. Ya, seperti ini. Kemudian namanya operator D itu kan turunan, Pak. Jangan lupa, pakai dot. Karena di state space itu banyak menggunakan pakai dot. Ya, berarti double dot, karena turunan 2 kali. Nah, kalau turunan 4 kali, Pak, ya dotnya jajaran 4 kali sini. Ya, seperti ini. Kemudian misal, nah state variabelnya apa? Bukan komponen di induktor, bukan di kapasitor, tuh bedanya kelihatan kan? Apakah ini arus, Pak? Si ngomong arus opo? Nah, ternyata state variabelnya ada di variabel tambahan, di variabel bantu yang kita sajikan dalam bentuk fungsi T. Ya, seperti ini. Saya turunkan sekali, keluar seperti ini, maka langsung ini setara dengan ini. Saya turunkan sekali lagi, turunan 2 kali, turunan 2 kali, turunan sekali. Terus jangan ditulis X3 ya. Loh, kenapa enggak boleh, Pak? Wong ini aja boleh kok. Masalahnya order tertingginya 2 kali. Maka state variabelnya cuma muncul 2 kali. Kecuali kalau turunan 3 kali, ini Anda tambahkan. Sama dengan X3. Loh, state variabelnya ada 3, Pak. Lah iya, wong turunannya 3 kali kok. Lelek, turunnya sampai 6 kali, Pak. Yo X6. Ya, seperti itu. Kalau sudah kita ganti. Nah, maka ini saya ganti turunan 2 kali, saya ganti dengan yang ada turunan sekalinya. Turunan sekalinya itu mana ya? Ini tuh ini, Pak. Oh, jangan, pakai yang ini. Nah, berarti nanti ini saya ganti dengan X2 dot, maka yang lainnya enggak boleh muncul turunan. Karena sudah ada sekali di dot. Nah, berarti W1 dotnya kita cari. Ini, Pak. Oh, jangan. Yang ini aja, Pak. Iya, betul. Tanpa turunan. W-nya, ini Pak X1. Nah, maka kita nulisnya seperti ini. Nah, ini. Kalau sudah dipindah saja ke ruas kanan, maka keluar jadi ini. Kita susun berdasarkan indeks dari state variabelnya. Harus seperti ini ya, harus. Karena kan dibawa ke matrik nantinya. Kalau sudah X2 dot sudah ada, lah X1 nih mana, Pak? Iya, X1 dotnya mana? Ternyata sudah tersedia. Ya ini apa? Tuh, enaknya controllable, pasti ada kelebihannya setiap metode ya. Nah ini.
Nah, saya tulis nih. Nah, kemudian itu kan semua X1 dot, X2 dot, kan state equation-nya, Pak. Persamaan keadaannya. Iya. Nah, sekarang persamaan keluarannya. Nah, kita cari lewat ini tadi yang belum dicari. Mana? Nah, ini komposisi ini. Sekarang ini dengan ini. Kan ada Y. Nah, sekarang ini ketemu dengan ini. Nah, jadinya apa? Nah, ini jadinya. Ya, tinggal kita pindah. Nah, W-nya itu apa? Nah, W-nya kan X1. Nah, ketemu. Ya, tinggal disusun seperti tadi. Output equation-nya. Nah, ini Pak, output equation-nya. Dua ini Pak, ini. Ini sama ini kan output equation. Maaf, state equation ke output equation. State equation-nya. Output equation-nya. Nah, ini output equation. Ini persamaan keadaan, Pak. Keadaan yang ada di sistem dilukiskan pakai ini, Pak. Kemudian persamaan keluarannya ini, ya, disusun dalam bentuk matrik. Ya, seperti ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Ya. Gimana? Jelas, Mbak ya? Iya, jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kalau jelas, kita beralih ke berikutnya. Di sini, ya, ada tugas aja. Sebentar. Nah, ini. Nggak usah dikerjakan ya. Ya, nggak usah dikumpulkan. Nggak usah. Tugas, tapi nggak usah dikumpulkan. Ya, untuk oret-oretan aja. Ya. Kalau seperti ini bagaimana? Dalam bentuk ya observable, controllable. Kemudian yang ini, kalau datanya ada. Tapi dalam bentuk state diagram. Tadi yang saya buat matriknya. Bukan diagram simulasinya. Nah, yang A diminta dalam bentuk state diagram. Yang C, nah sekarang dimasukkan nilai-nilai komponen pasifnya. Kalau yang tadi kan notasi-notasi aja. Berarti state diagramnya gambarnya nanti simbol-simbol di segitiga, gennya itu notasi, Pak. Iya. Atau attenuation, redamannya notasi. Nah, untuk yang, maaf, yang B, ini yang A, yang B, nah ini ngitung ini. Ada datanya. Tapi yang diminta dalam bentuk diagonal, matrik, state space-nya, beserta diagram simulasinya. Oke, ya kalau sudah kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan. Sudah jelas ini ya? Iya, sudah jelas. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke materi berikutnya. Contoh lagi. Bentar. Saya matikan dulu. Nah, ini sudah ketemu materinya. Ya, terpaksa tulisan tangan ya, karena waktunya nggak nutut. Nah, ini. Gimana? Nampak di layar? Iya, sudah, Pak. Iya, Pak. Nah, ya, nampak di layar ya. Cuma ini belum saya share. Nanti setelah ini langsung saya share. Oh iya, baik. Contohnya ini. Sederhana semuanya. Nah, contoh sederhana. Ya, perhatikan gambar seperti ini. Ya, saya punya rangkaian. Ya. Sumbernya seperti ini. Berapa nilainya belum? Karena kita belum menyelesaikan. Ini masih membuat model aja. Nanti kalau sudah menyelesaikan baru ngitung-ngitung. Nah, tegangan masukan, arus masukannya itu berapa, Pak? Hanya simbol tok aja ya. Kan saya ngomong buat model dulu ini. Begitu menyelesaikan nanti jangan sambat, bentuknya matrik. Ya, kita buat model dulu. Oke. Ya, seperti ini. Ya, langsung kita jawab karena di sini komponen pasif yang menyimpan energi cuma 2. Berarti nanti pasti order 2 ini, Pak. Iya, betul. Karena state variabelnya cuma ada 2. Berarti kita mengacu ke hukum Kirchhoff ini, Pak. Iya, kita mengacu ke hukum Kirchhoff.
pertanyaannya nyatakan ke dalam bentuk model state space. State space-nya apa? Nggak ada keterangan, ya berarti hukum Kirchhoff. Nggak perlu dibawa ke controllable, observable. Kalau ujian seperti itu, kecuali kalau ada perintah, bawa ke bentuk diagonal. Wah, ini harus kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan diferensial, baru dibawa ke bentuk diagonal. Kalau nggak ada keterangan apa-apa, ya pakai hukum Kirchhoff untuk nyusun ini. Ya, karena di sini ada percabangan arus, maka kita gunakan hukum Kirchhoff yang pertama, bukan yang kedua. Yang kedua tadi untuk tegangan ya. Hukum Kirchhoff yang pertama untuk arus. Ya, kita lihat sini arus di induktor. Nah, yang di sini sebagai fungsi waktu saya nyatakan sebagai state variable yang pertama. Selalu mengacu hukum Kirchhoff ya, selalu. Walaupun nanti ada buku yang menulis ini X2, X1. Nah, itu hukum Kirchhoff-nya tidak mengacu hukum Kirchhoff ke hukumnya, tidak. Karena apapun KCL itu hukum Kirchhoff yang pertama. KVL hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, kita mengacunya ke situ. Tegangan di kapasitor sebagai state variable yang kedua. Tegangan masukan itu nih sinyal kontrolnya, vektor masukan. Kemudian tegangan keluaran itu V0 mintanya di induktor, bukan di kapasitor. Tergantung soal. Ini mau di sini boleh, di sini boleh. Misal, ini mintanya tegangan keluarannya di induktor 2 Henry. Nah, berarti tegangan di induktor V0 sebagai vektor keluarannya atau responnya. Respons rangkaian, Pak. Respons sistemnya. Iya, betul. Yuk kita mulai. Pasang node, groundnya di sini. Ya, lihat node, gunakan hukum Kirchhoff yang pertama. Sigma I sama dengan 0. Ya, kalau sudah, nih, arusnya saya keluarkan. Bentar. Jangan lupa, masih ingat semester 1, ya, karena ini komponen pasif, beban, resistor, satuannya ohm. Ya. Kapasitor ini bukan beban, bukan resistor, karena ini farad. Berarti ciri khas berdasarkan hukum ohm, yang namanya resistor, teorinya dari hukum ohm, masih ingat elektro ya, teori dasar hukum ohm, yang namanya resistor dapat dialiri arus kalau kedua simpul, kedua node dari resistor tersebut harus ada selisih potensial. Yang pertama, kalau nggak ada selisih potensial, Pak, di antara kedua node, ya resistor itu nggak dialiri arus, walaupun tegangan di sini 10 volt, di sini 10 volt, loh berarti kedua simpul tegangannya sama, Pak. Nggak mungkin dialiri arus, nggak bisa. Itu yang pertama, hukum ohm yang sangat dasar ini. Kalau resistor dialiri arus. Yang kedua, nih, arus itu dapat mengalir di resistor kalau ada potensial terhadap ground. Nah, kita cari dulu groundnya di mana. Jadi ada node yang potensialnya lebih besar terhadap ground dengan node yang potensialnya lebih kecil terhadap ground yang sama. Groundnya harus sama ya. Nggak boleh groundnya yang A terhadap ini, terus kemudian yang di sini, groundnya terhadap yang di sini, Pak. Saya pasang groundnya di sini. Loh, nggak boleh. Groundnya harus sama. Untuk mengukur selisih potensial di suatu node terhadap node yang lain, itu groundnya harus sama. Kalau nggak sama, Pak, ya nggak masuk akal. Hukum ohm apa itu? Nggak ada kayak gitu, hukum ohm. Jadi dua ya. Hukum ohm pada resistor, resistor dapat dialiri arus kalau ada selisih potensial di antara kedua node. Node itu simpul maksudnya. Kemudian arus itu dapat mengalir pada resistor kalau ada node terhadap ground potensialnya lebih besar terhadap node terhadap ground yang ini itu potensialnya kecil. Jadi saya tinggal mencari referensi. Kalau di simpul A arusnya saya keluarkan, kalau keluar ya berarti ke sana. Ini berarti kemari. Ini ke sana. Arusnya keluar. Kalau arusnya keluar, berarti arus dari kanan ke kiri. Berarti potensial simpul A terhadap ground lebih besar dari potensialnya plus catu daya terhadap ground. Plusnya catu daya di sini. Groundnya di sini. Berarti lebih besar potensialnya node A terhadap ground terhadap potensialnya catu daya terhadap ground. Nah, potensialnya node A terhadap ground itu kan membaca keping kapasitor yang berisi muatan plus. Berarti ini kan beda potensialnya kapasitor, Pak. Iya, betul. Sehingga arusnya keluar kemari
itu selisih potensial. Apa itu? Berarti X2, nah ini tegangan di kapasitor, katanya tegangan di kapasitor X2. Berarti X2 dikurangi catu daya, U dibagi resistansi bebannya, 4 ohm. Berarti satuannya ampere. Ditambah arusnya keluar kemari, hukum Kirchhoff untuk arus. Ini kan arus pengisian, Pak, ke kapasitor. Iya, ini adalah arus pengisian di kapasitor. Berarti arus pengisian di kapasitor itu perkalian antara besarnya kapasitansi dikalikan dengan kecepatan perubahan tegangan. Nah, karena turunan dari tegangan di kapasitor itu state variable-nya X2, berarti X2 dot. Kemudian ditambah arus yang keluar ke percabangan ini. L dengan R seri. Kalau dia seri arusnya sama. Maka arusnya saya lewatkan di induktor. Arus di induktor itu IL. IL itu apa? X1, Pak. Nah, X1. Ruas kanan 0. Ya, inilah percabangan arus di simpul A. Pakai hukum Kirchhoff yang pertama. Silakan, ada koreksi, pertanyaan. Silakan. Ya, langsung on kan mic-nya. Silakan, kok diem semua. Saya anggap mengerti loh ya. Saya anggap mengerti. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya berarti ngerti kan. Ya, halo? Ada pertanyaan, Pak. Ya, agak keras, Mbak ya suaranya. Aduh, puasa kok lemes gitu. Belum Ya, ada pertanyaan, Pak. Ya, tidak ada. Ya, suaranya agak putus-putus maksudnya. Belum Ya, halo? ada pertanyaan, Pak. Ya. Ya. Coba ini, halo, Afif. Afif. Ya, Iya, Pak. ini siapa yang nyalakan jam ini ya? Kok taktik-taktik ini? Wong jam aja suaranya jelas, kok mulutnya kok nggak jelas suaranya. Siapa ini? Tolong matikan itu. Kok dari tadi taktik. Siapa itu? Tolong serius ya, jangan dibuat mainan ya. Wong suara jam aja jelas, kok suara mulutnya nggak jelas. Sudah, Pak. Ya, oke, kita lanjut. You are now muted. Ya, kalau sudah, nih berikutnya, ya kita susun X2 dotnya. Nah, X2 dotnya ini. Nah, kita pindah semuanya dari ini, kita pindah berdasarkan indeks state space-nya. Mau disamakan penyebutnya boleh, ini nggak masalah. Menyamakan ini nggak masalah. Cuma ini harus satu koefisiennya. Berarti ini keluarnya min 5/4. 5/4 karena ini harus satu koefisiennya. Nggak boleh yang lain. Harus satu. Nah, karena X2 dotnya sudah, berarti kurang X1 dotnya ya. Dari mana, Pak? Nah, lihat rangkaian. Gimana ya? Mendapatkan X1, kalau dari sini kemari, itu hubungannya hanya X2 aja, karena X1-nya itu di sini adanya. Nah, berarti saya mengambil ini. Nah, ini. Ya. Berarti saya ngambil ini, saya memasang loop. Saya memasang loop. Pasang loopnya. Ya, pasang loop. Ya, kalau pasang loop, berarti kan nggak ada percabangan arus di loop itu. Nggak boleh. Ada loop, ada percabangan arus, nggak mungkin. Loop itu tidak mengenal percabangan arus, nggak ada. Anda masang loop, ada percabangan, Pak, nggak ada. Mana percabangannya? Di sini mana percabangannya? Nggak ada. Loh ini, Pak. Loh, berarti kan loopnya ini. Wong saya bicara loop yang ini kok. Nah, semua komponen koneksitasnya seri. Berarti gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, itu ciri khasnya. Pasang loop. Nah, ini saya tulis pakai merah. Loop. Nah, itu. Ya, seperti ini. Ya, kita susun. Ya, ini polaritasnya negatif, tegangan di kapasitor. Berarti min X2. Kemudian ditambah tegangan di induktor. Kemudian ditambah tegangan di induktor. Berarti apa? Koefisien induktansi diri 2 dikalikan kecepatan perubahan arus. Berarti ini diturunkan. Berarti X1 dot dikalikan 2. Nah, keluar tuh. Kemudian ditambah tegangan yang jatuh. Drop tegangan. Di beban 3 ohm. Tegangan jatuh. Berarti tegangan jatuh, hukum ohmnya, arus dikalikan resistansi bebannya. Arusnya apa, Pak? Nah, arusnya nunut di induktor, IL. Lu IL kan X1, Pak. Ah, berarti X1 state variabelnya dikalikan 3 ohm. Atau boleh ditulis 3 ohm dikalikan arusnya. Nah, seperti ini.
baru X1 dotnya dikeluarkan. Nah, 2-nya saya bagi dengan 2, maka keluar pecahan ini. Karena ini harus 1 di sini koefisiennya. Nah, seperti ini. Sudah kita peroleh. Nah, berarti state equation-nya kita susun dengan indeks yang terkecil. Ya, seperti ini. X1, X2. Nah, ketemu. Tinggal output equation-nya. Nah, output equation itu kita mencari tegangan keluaran. Loh, di induktor, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita tulis. Berarti Y, karena V0-nya itu kan Y. Berarti tegangan di induktor itu kan V0, Pak. Iya, rumusnya kan ini, Pak. 2 dikalikan kecepatan perubahan arus. Iya. Berarti saya ganti aja ini. Y, 2, X1. Nah, ini. Loh, Pak, rumusnya state variable Y itu nggak boleh ada turunan, Pak. Iya, betul. Lah ini kok ada turunan. Ayo kita ubah. Karena Y dalam bentuk matrik, Anda lihat bentuk matriknya, baik observable, controllable, diagonal, atau pakai hukum Kirchhoff, nggak ada itu. Yang namanya output equation, ruas kanannya muncul turunan, nggak ada. Nggak ada. Nah, ini muncul, Pak. Iya, kan belum selesai. Yuk, diganti yuk. Diganti dengan apa, Pak? Ya, kita ganti dengan yang ada ini. Loh, ini X1 dot, Pak. Yo, ini saya ganti semuanya, Pak. Kemari. Nah, berarti ini semua saya kalikan 2. Maka keluarlah jadi seperti ini. Min 3 ditambah 1. Nah, ini Y-nya. Kalau sudah, kita susun antara state equation dengan output equation. Ya. Kita susun. Nah, ini matriknya. Ingat, matriknya ini dalam hukum Kirchhoff ya, bukan observable, controllable. Bukan. Jadi masih umum. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo, gimana? Ada koreksi, Mas? Mau tanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Iya, silakan. Itu kan pada rangkaian yang sebelumnya, Ya. di Pada rangkaian yang sebelumnya yang di atasnya itu, Pak. Yang itu. Iya. Itu di not A yang digroundkan kan terdapat kapasitor. Yang di apa? Yang di apa kan? Yang digroundkan kan itu kapasitor. Maksudnya? Iya, betul. Saya groundkan di sini. Ini berarti garis groundnya. Beda kalau soalnya ini saya buat ground. Beda, berarti saya membalik nanti rangkaiannya. Saya rubah. Di sini groundnya, Pak. Beda, enggak sama. Kalau groundnya di titik ini. Percabangan antara ini induktor sama resistor. Saya letakkan di sini. Nah, ini saya tarik, saya kasih ground. Enggak sama. Karena membaca beda potensial itu kan sama dengan ini. Energi potensial, mekanik. Energi potensial, masanya tetap, gravitasinya tetap di satu tempat, tapi nilai energi potensialnya berubah-ubah. Tergantung referensi, kedudukannya objek itu terhadap ketinggian. Walaupun benda itu posisinya sama, tetapi terhadap apanya tidak sama, berarti energi potensialnya beda. Nah, itu mengacu ke energi potensial listrik, sama. Karena membaca tegangan itu terhadap ground yang mana. Tidak sama. Rangkaian ini akan berubah kalau groundnya saya letakkan di sini. Tidak sama. Kalau groundnya di sini, berarti ini sama ini, itu tersusun. Nah, ini bisa kita, dia paralel. Nah, dia dari sini. Ini beda. Jadi beda lagi. Groundnya di sini, beda. Tidak sama. Ada pertanyaan? Nah, nanti di soal pasti groundnya saya beritahu kok, groundnya ada di mana. Karena nanti persepsinya sama, membaca selisih potensial terhadap komponen yang mau kita cari, pasti persepsi kita sama. Karena apa? Mengacunya di ground. Ada sama seperti Anda kalau praktek, kalau melihat di osiloskop, ya, Anda colok itu probe-nya, nah, kemudian yang satu groundnya Anda letakkan di sembarang, ya pasti display gelombangnya beda-beda. Apalagi kalau untuk kabel groundnya itu kamu tidak tancapkan di ground, kamu gantung, ya tetap sinyalnya keluar, tapi sinyal itu kan tidak membaca bentuk gelombang yang sesungguhnya di komponen yang kita baca tampilan tegangannya, tidak akan itu. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan yang lain. Nanti di ujian pasti groundnya saya gambarkan pasti di mana groundnya, supaya nanti potensialnya sama, cara persepsi kita menentukannya. Ya, ada lagi? Silakan. Apa kurang jelas dari ya ini yang saya jawab? Sudah jelas. Jelas ya. Ya memang seperti inilah kalau pakai monitor. Kalau di kelas kan enak ini. Oke, kalau tidak ada
bisa kita lanjut ke pertanyaan B, itu gambarkan state diagram dalam bentuk observable. Nah, ini. Ya, berarti harus kita rubah ke dalam bentuk PD, persamaan diferensial. Nah, ini. Berarti pakai hukum Kirchhoff, Pak. Iya. Loh, tadi kan pakai hukum Kirchhoff, Pak. Iya. Hukum Kirchhoff-nya menitik beratkan di state variable. Kalau ini tidak. Tidak menitik beratkan di state variable. Silakan. Ada pertanyaan? Nah, di sini bisa kita lihat. Ya, sama seperti tadi. Ini sama seperti tadi ya. Cuma kita tidak pakai X1, X2. VC, ya VC. Ini tadi X2. Ini U. Ini X2 dot, ini X1. Ya, sama seperti ini. Ya. Oke, kita susun. Ya. Ya, saya kalikan 20. Saya kalikan 20, ini ketemu 4. Saya tulis di sini. Saya kalikan 20. Ya, ini keluar 20 IL. Saya kalikan 20, keluar 5. Berarti 5 VC. Saya kalikan 20. Keluar min 5 V in, pindah ke kanan, jadi 5 V in. Yang jadi pertanyaan, di sini, kita ingin mencari tegangan di induktor. Kita ingin mencari tegangan di induktor. Berarti notasinya VL, bukan Y, belum. Kita masih menyusun PD ini, dari rangkaiannya. Berarti kita mencari VL. Nah, di sini VL notasinya enggak ada. Ini VC, tegangan di kapasitor, ini arusnya, bukan tegangan, Pak. Nah, terus bagaimana? Sama seperti tadi pasang loop, sama persis. Nah, ini ada minus karena baca di kapasitor, plus ini sama dengan tadi, cuma kita pakai yang tadi yang di A pakai min X2 ditambah 2X1 dot ditambah 3X1. Ya. Kalau sudah ini karena mencari di induktor, maka kita butuh yang ada indeks LL-nya. Yang ada LL-nya kita butuhkan. Yang C tidak kita butuhkan karena itu di komponen kapasitor. Makanya harus tereliminasi, harus hilang. Bagaimana menghilangkannya, Pak? Nah, di sini persamaan ini yang ada indeks C-nya cuma 1. Di sini ada 2. Mendingan ini yang saya keluarkan, ini substitusi kemari. Ya, berarti VC-nya ini dari sini, VC-nya adalah ini. Dari persamaan ini VC-nya ini. Kalau sudah, VC tinggal masuk aja ke sini. Nah, ini masuk kemari. Berarti ini saya turunkan sekali, Pak. Iya. Setelah diturunkan sekali, langsung hasilnya dikalikan 4. Saya turunkan sekali, keluar 8, turunan 2 kali. Nah, ini keluar seperti ini. Berarti I-nya diturunkan 2 kali. Kalau sudah, ini diturunkan sekali, hasilnya dikalikan 4, keluar 12. DI DT. Nah, keluar turunan sekali. Kemudian ganti, ini semua masuk ke sini. Nah, berarti nggak diapa-apakan karena VC. Nah, ini kan VC, Pak. Iya. Berarti hanya dikalikan aja dengan konstanta 5. Keluar 10. Keluar 15. Kemudian ditambah 20 IL. 5 kali tegangan masukannya. Kalau sudah kita susun, ya, dijumlah. Nah, ini hasil penjumlahannya. Tapi sayang, loh, kenapa sayang? Nah, ini arus ya. Katanya tegangan di induktor, Pak. Kalau tegangan kan berarti kan VL, Pak. Iya. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, tegangan di induktor itu kan rumusnya ini. L dikalikan kecepatan perubahan arus. L dikalikan kecepatan perubahan arus. Karena L-nya 2, berarti 2 DI DT. Berarti ini semua itu menyatakan tegangan di induktor. Yang notabene adalah tegangan keluaran, V0-nya. Nah, ini berarti VL-nya. Nah, kita lihat di sini. Loh, ada IL, Pak. Nggak ada turunan. Sulit kita nyatakan dengan tegangan di induktor. Nah, supaya bisa bagaimana? Nah, ruas kiri dan ruas kanan, saya turunkan sekali. Berarti ini simbol kedua ruas ya. Sama dengan ini, artinya ruas kiri dan ruas kanan, saya turunkan sekali ke variabel waktu, ke time base-nya. Ya, saya turunkan sekali, muncul turunan 3 kali. Muncul turunan 2 kali. Muncul turunan sekali. Nih, muncul turunan sekali. Kalau sudah turunan 3 kali, boleh saya tulis
turunan 2 kali dari turunan sekalinya. Jadi turunan 3 kali itu adalah turunan 2 kali dari turunan sekali. Ya, kalau sudah, ini sama. Loh, kenapa ini harus dirubah gini, Pak? Kok ini ada 8 kok jadi 4 kali 2? Iya, karena tegangan di induktor kan ini. 2 dikalikan kecepatan perubahan arus. Karena muncul turunan 3 kali, maka yang saya ambil turunan sekalinya aja, sisanya saya buang kemari. 22 dikalikan ini. Nah, karena tegangan di induktor itu muncul 2 dikalikan turunan sekali dari arusnya, maka saya butuh turunan sekali. Nah, turunan sekalinya saya buang kemari. Maka 11 kali 2 itu 22, 11-nya keluar. Nah, maka muncul ini. Nah, yang ini gimana? Turunan sekali, Pak. Lah, ini udah turunan sekali. Ini muncul 2, Pak. Lah, ini 35. Oh, gampang. 35 per 2. Saya kalikan 2. Balik lagi ke soal. Nah, ini jadinya. Nah, kita tahu bahwa ini semua itu kan tegangan di induktor. Nah, berarti langsung saya ganti. Nah, seperti ini. Ya, VL. Nah, keluar VL. Turunan 2 kali. 4-nya tetap 4. Ini jadi VL, fungsi T. Turunan 2 kali. Iya. Di sini akan muncul VL. Nah, VL. Turunan sekali, Pak. Lah ya, diturunkan sekali. 11-nya ikut. Kemudian yang ini VL. Ah, VL saja, Pak. Iya. Nggak ada turunan, Pak. Nggak ada, iya. Cuma ini dikalikan konstanta. 35 per 2. Keluar seperti ini. Ya, yang kanan tetap. Karena VL itu kan V0. V0 itu kan sinyal keluaran. Ya, berarti output vektornya, maka saya ganti dengan Y. Tegangan masukan, saya ganti U, fungsi T. Nah, ini bentuk umum sudah yang minggu lalu yang kita pelajari. Ada sistem dinyatakan dalam bentuk PD. Mana PD-nya? Lah, ini sudah. Nah, kalau sudah gini aman. Sudah tidak perlu lihat yang atas lagi, tidak perlu sudah. Rangkaiannya mana, Pak? Ya ini sudah selesai. Nggak usah dihitung kita. Itu enaknya. Kalau sistem tersaji dalam bentuk PD. Kalau sudah, tadi mintanya apa? Oh, dalam bentuk controllable, Pak, observable, Pak. Nah, ya sudah, kita selesaikan. Biasakan koefisien dari turunan tertinggi harus 1. Nah, ini sudah 1. Ini sudah umum ini. Ini bentuk umum dah, PD. Kalau sudah, setiap turunan diganti D, ya, ini umum, kayak minggu lalu. Ya. Rangkaiannya sudah hilang, nggak bicara rangkaian lagi, karena orang awam sudah tahu semua. Kalau sudah bentuk PD, ini, wes nggak perlu ngomong rangkaian, hanya ngomong, oh ini variabel keluaran, variabel masukan, tuh, itu kalau PD kayak gitu. Ya, seperti ini sudah sama. Ya, ternyata minta observable, nah, observable nih, yang tertinggi di kiri, semuanya dibuang ke kanan. Misalkan Y-nya X1, nah X1-nya bukan arus, karena ini pertanyaan B, observable. Berarti X1 itu apa, Pak? Ya, gantikan Y, titik variabelnya. Ya, berarti ini sebagai X2 dotnya, Pak. Iya, X2 dot. Y-nya saya ganti X1, keluar X2 dotnya. Nah, X2 dot ada X1 dotnya, Pak. Ah, ini X1 dotnya. Berarti X1 dot itu 5/4 sinyal kontrolnya, vektor masukan, dikurangi 11. Nih, vektor keluaran, sinyal keluarannya. Nah, karena saya nulis X1 dot, di sini tandanya seperti, berarti X1 dot ditambah apa, Pak ya? Nah, di sini ditambah apa, Pak ya? Nah, ini harus seperti. Nah, sepertinya itu apa? Nah, ya ini sendiri X2 dot. Karena saya minta seperti, berarti dotnya hilang, jadi keluar seperti ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, selebihnya seperti ini, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gambarnya itu ini, kalau observable. Nah, nih jadinya. Melihatnya di mana? Selalu melihatnya di variabel nih. Yang mana variabelnya X2? Karena yang paling kanan. Ya. X2 dot nih. X2 dot itu apa? Min 35 X1. Berarti ini feedbacknya. Feedback semua ini. Oke, X2 dot sudah, Pak. X2 dot masuk. Iya.
minus Pak tandanya. Iya, karena umpan balik masuk. Masukannya cuma satu Pak, dari umpan balik. Yang dari luar U-nya enggak ada Pak. Iya, enggak ada. Karena ini ekspresinya. Kemudian X1 dot ada X2 Pak, tapi tanpa turunan Pak. Kasih integrator. Keluar seperti ini. Berarti X1 dot itu adalah 5/4U. Nah ini masuk 5/4U. Ditambah X2. Ditambah umpan baliknya. X1 dikasih gain 11/4. Tandanya negatif karena negatif feedback. Gainnya 11/4. Ya. Keluarannya minta X1 Pak. Lah ini X1 dot kasih integrator. Ya, seperti ini. Silakan, ada pertanyaan ini sama dengan minggu yang lalu, mengulang lagi, karena apa? Bentuknya PD. Kalau bentuk PD, saya kira nggak ada masalah. Nah, ini yang minggu ini hanya tambahan pakai hukum Kirchhoff. Nah, kita nambah satu, pakai hukum Kirchhoff. Silakan, ada koreksi, pertanyaan. Ya, silakan, ada pertanyaan? Silakan. Halo, halo? Gimana? Iya, belum, Pak. Belum. Sudah. Belum ya? Oke, Iya. kalau tidak ada, lanjut. Soal berikutnya, sederhana lagi. Dapatkan matrik state space-nya yang mengacu ke hukum Kirchhoff. Oh, berarti tidak observable, controllable. Berarti kita nyusunnya pakai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama dan kedua. Berarti state variable-nya, Pak. Ini yang kita pakai langsung. Karena pakai Kirchhoff. Karena bentuknya bukan observable, controllable, enggak. Bukan diagonal, enggak. Nah, ini berarti langsung kita bisa tentukan. Ini state variable yang pertama, state variable yang kedua. Nah, sumbernya arus, Pak. Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, ground-nya di sini ya. Nah, selalu ground itu penting. Bukan di sini ground-nya. Tidak. Bentar. Oh. Ini muncul, maaf. Motonya kelewatan satu halaman. Ya, seperti ini. Nah, itu saya pasang ground, tarik ke bawah untuk memperjelas saja. Ya, arus di induktor, state variable yang pertama. Tegangan di kapasitor, state variable yang kedua. Ini selalu seperti ini, selalu. Kirchhoff pertama, Kirchhoff kedua, selalu. Jangan dirubah. Nah, kemudian variabel masukannya, sinyal masukannya arus, bukan tegangan. Ini sebagai sinyal kontrolnya. Kemudian keluarannya, keluarannya minta di kapasitor, V0-nya. Berarti ini. Berarti Y-nya sama dengan X2, Pak. Iya, kebetulan. Karena mintanya di sini. Oke, kita susun. Lihat simpul B. Mau dikasih nama apa aja, enggak masalah ini. Untuk variasi aja. Ya, lihat simpul B. Karena ada percabangan arus ya. Karena ada percabangan arus. Ya, arusnya saya keluarkan. Arus ke induktor, arus pengisian ke kapasitor lewat resistor. Jadi ini arus pengisian di kapasitor lewat resistor, 5 ohm. Ya, saya keluarkan arusnya ke kiri, ya berarti minus U, karena pakai Kirchhoff ya, pakai Kirchhoff, min U. Itu tolong bedakan ya, tolong bedakan. Anda lihat nanti, kalau saya share, Anda pendeli, Anda lihat, beda memang. Jadi nggak boleh pakai, kalau pakai I-in gimana Pak? Loh, itu kan nanti observable, controllable, kita buat PD-nya. Nah, di sini pakai hukum Kirchhoff, langsung sinyal kontrolnya kita pasang. Kemudian ini arus ke induktor X1. Nah, di sini karena seri, maka arusnya sama. Nah, untuk menyatakan arus, karena dia seri, arusnya sama, sebaiknya arusnya jangan di sini. Atau di sini boleh, nggak masalah. Kalau arusnya di sini bagaimana, Pak? Boleh. Arusnya di sini boleh. Ya, kalau arus di sini bagaimana? Langsung. Langsungnya apa? 1/4 dikalikan kecepatan perubahan tegangan. Cuma sayang. Sayangnya apa? Ini sebagai V0, Pak. Tapi boleh, Pak. Boleh. Kan sudah kita sepakati. Ini kan X2. Berarti 1/4 X2 dot, Pak. Boleh. Atau ini kan resistor, Pak. Iya. Arus yang mengalir di resistor berdasarkan hukum Ohm kalau ada selisih potensial. Itu yang pertama. Ada beda potensial. Yang kedua, pada salah satu node ada potensial yang lebih besar terhadap ground terhadap potensial di node yang lain.
Nah, berarti kalau saya memisalkan ini dari kiri ke kanan, maka potensial node B terhadap ground itu lebih besar tegangannya terhadap potensial plusnya. Nih, tegangan di kapasitor terhadap ground. Nah, karena saya pakai yang ini untuk menyatakan arus kemari, berarti saya ngambil selisih potensialnya. Berarti tegangan di induktor, karena simpul B terhadap ground, itu kan tegangan di induktor. Berarti setengah dikalikan kecepatan perubahan arusnya, dikurangi ini tegangan di kapasitor, karena simpulnya di sini, X2, dibagi resistansi bebannya. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, tinggal ya kita samakan penyebutnya, boleh, enggak pun enggak masalah. Coba kita lihat. Ya, ini kita susun 1/10 min 1/5. Nah, saya ambil X1 dotnya. Nah, berarti saya kalikan 10 supaya 1. Nah, ini keluar 1. Nah, keluarnya jadi seperti ini. X1 dot sudah, tinggal X2 dotnya. Bagaimana menyatakan X2 dot? Nah, pasang loopnya. Ya, pasang loop. Ya, mulai minus. Polaritasnya min, ini plus. Berarti tegangan di induktor minus. Ini tegangan di induktor. Ini koefisien indukansi diri dikalikan kecepatan perubahan arusnya. Ditambah tegangan yang jatuh di resistor. Apa itu? Arusnya nunut di arus pengisian di kapasitor. Arusnya apa? 1/4 dikalikan dengan kecepatan perubahan tegangan. Berarti X2 dot. Dikalikan 5. Berarti 5/4. Karena tegangan di sini. Tegangan di sini itu adalah arusnya saya nunutkan di arus pengisian ke kapasitor. Arus pengisian di kapasitor lewat resistor. Berarti arusnya berapa? 1/4 X2 dot. Dikalikan 5. Keluar seperti ini. Ditambah tegangan di kapasitor. Yaitu X2. Ruas kanannya 0. Nah, yang saya butuhkan X1 dot. Loh, ternyata ini ada X2 dot, Pak. Ya dihilangkan pakai ini. Nah, X2 dotnya saya ambil. Karena ada X1 dot sudah ada. X2 dotnya saya ambil. Loh, tapi ada X1 dot, Pak. Kan enggak boleh. Kalau di ruas kanan ada turunan. Nah, ini saya ganti pakai ini. Maka keluar ya X1 dot, di sini keluar min 5 X1 plus kena min ya, kena min jadi positif. Ya, betul. Karena dikalikan min setengah, positif 5 minus, betul, 1. Ya, betul. Kemudian di sini minus 5 sinyal kontrol, baru 5/4 X2 ditambah X2. Ya, ruas kanan 0. Nah, ini pindahan dari sini aja kemari. Dengan catatan X1-nya, X1 dot maksud saya, diganti ini. Ya, tinggal disusun yang rapi, X2 dotnya dikeluarkan, ya, jadinya seperti ini. Ya, kita susun output. Nah, kita susun state equation-nya. Nah, ini state equation-nya, X1 dot, X2 dot, output equation-nya mudah, karena mintanya tegangan di kapasitor, berarti Y-nya itu sama dengan X2. Ah, nih matriknya. Matrik dalam bentuk, nah di sini bentuknya observable, kalau nggak salah. Belum ya? Nah, ini pertanyaannya apa? Nggak kelihatan. Oh, tidak ada pertanyaan apa-apa. Hanya dalam bentuk hukum Kirchhoff. Nah, ini berarti bukan observable, bukan controllable, bukan diagonal. Nah, kalau diminta dalam bentuk diagonal, Pak. Caranya mudah. Ini dirubah ke PD. Maaf, Pak. Nah, ini dirubah ke bentuk PD. Nah, pakai ini tetap ya, pakai ini tetap, cuma ini jangan U dong. E-in arusnya. Ini jangan X1 dong. IL. Jadi tidak boleh ada X1, X2. Karena X1, X2-nya dengan cara pakai Y. Kalau observable, controllable. Atau pakai V. Kalau controllable, pakai variable bantu. Sebagai state variable-nya. Jadi tidak boleh ngomong di induktor, di kapasitor, Pak. Tidak boleh. Ini boleh karena pakai hukum Kirchhoff. Nah, ini state space-nya.
mengacu ke hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, seperti ini. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, halo? Ada yang mau ditanyakan? Masih belum, Pak. Masih bisa ngikuti. Oke, kalau jelas ke berikutnya, contoh berikutnya. Ya. Nah, ini yang saya katakan ya, begitu handalnya komponen pasif untuk menjelaskan semua gejala atau fenomena. Fenomena apa? Kelistrikan ya, maksud saya. Ya, di sini diberikan rangkaian ekuivalen dari suatu motor DC, magnet permanen, tapi penguat terpisah ya. Penguatnya terpisah. Penguat terpisah, tapi pengontrolnya itu pakai arus medan. Berarti arus kumparan jangkarnya dibuat konstan. Kalau pengontrolnya arus jangkar, berarti arus medannya dibuat konstan. Nah, ini yang yang kita buat di sini adalah motor DC penguat terpisah. Jadi motor DC magnet permanen, penguat terpisah, tapi pengontrol arus medan. Berarti arus kumparan jangkarnya kita buat konstan. Rangkaian ekuivalennya seperti apa? Seperti ini. Jadi harus ada rangkaian ekuivalen, tetap pakai RL, komponen pasif. Ya, ini tegangan, bukan tegangan jangkar ya, tegangan kumparan medan, resistansi kumparan medan, induktansi kumparan medan. Ini bagian elektriknya, karena kita bicara motor. Nah, bagian mekaniknya itu menyatakan inersia. Inersia apa? Inersia total dari rotornya. Semua yang bergeraknya rotasi. Berarti kumparan jangkarnya juga Pak, termasuk inersia ekuivalen. Kemudian karena bergeraknya rotasi berarti ada speed-nya, RPM-nya atau radian per detik. Kemudian ada redamannya, dashpot-nya. Karena ada redaman, itu pasti ada. Nah, berarti motor itu dinamikanya ada dua, bagian elektrik dan bagian mekanik. Nah, supaya nanti bisa menyatu, karena mekanik sama elektrik nggak bisa menyatu. Berarti motor ataupun generator, itu kalau ingin menyatunya berdasarkan persamaan matematik, kita melihat ke hukumnya adalah hukum torsi. Dan arus pada rangkaian elektriknya. Karena nanti harus ada kesebandingan antara torsi yang dihasilkan oleh arus. Padahal arus sama torsi itu tidak ada kaitannya. Kenapa? Itu elektrik, torsi itu mekanik. Tapi ada kesebandingan. Contohnya di kWh meter. Ya. Ada arus yang memutar piringan, karena memutar ada torsi yang dibangkitkan. Karena kalau dalam persamaan, torsi itu sama dengan bla 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 arus. Mana mungkin ampere bisa setara dengan newton meter? Nggak bisa, karena rumus dimensinya nggak sama. Tapi nilainya setara. Itu yang dimaksud. Yuk kita lihat di sini. Kondisi terbagi menjadi dua. Bagian elektrik dan bagian mekanik. Nah, dinamika elektriknya itu kita sebut dengan rangkaian kumparan medan. Rangkaian kumparan medan itu adalah tegangan, bukan tegangan jangkar ya. Kalau tegangan jangkar berarti kan motor DC, penguat terpisah dengan pengontrol arus jangkar, arus medannya, IF-nya dibuat konstan. Nah, di sini tegangan kumparan medannya, sekian volt, itu setara nilainya dengan tegangan yang jatuh di induktansi kumparan medan, dengan tegangan yang jatuh di resistansi belitan kumparan medannya. Nah, berarti seperti ini. Resistansi dari belitannya, induktansi dari belitan. Maka berlaku hukum induksi. Nah, ini kan hukumnya Michel Faraday. Tegangan di induktor. Berarti koefisien induktansi kumparan medan dikalikan dengan kecepatan perubahan arus kumparan medan. Kemudian di resistor, karena dianggap resistor kan, padahal resistornya tidak ada. Resistansi belitan kumparan medannya ini. Ya, berarti dikalikan arusnya. Ini bagian elektriknya. Bagian dinamika mekanik itu torsi. Karena apa? Rotor itu berputar. Yang memutar itu bukan gaya, tetapi torsi. Yang namanya torsi, apapun itu gerakan.
maka mengacu ke hukum Newton. Nah, ini hukum Newton. Hukum Newton yang keberapa, Pak? Yang kedua. Karena yang pertama itu kelembaman, inersia. Karena setiap benda itu selalu mempertahankan kelembaman, inersianya. Kalau sudah bergerak, bergerak terus, sulit untuk dihentikan, butuh action dari luar untuk berhenti. Kalau sudah diam, diam seterusnya, sulit untuk bergerak. Kapan bisa bergerak? Kalau ada action gaya dari luar. Nah, itu tidak dipakai karena kelembaman. Yang kita pakai yaitu hukum Newton yang kedua tentang gerak. Kalau geraknya translasi, itu berarti jumlah resultan gaya setara dengan massa dikalikan dengan akselerasinya. Karena gerakannya torsi, maka karena gerakannya rotasi, maka pemicunya torsi. Berarti torsi ya itu berbanding lurus dengan hasil kali inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya. Hukum Newton yang kedua tentang gerak rotasi. Kalau translasi ini sigma V, resultan gaya. Ini resultan torsi. Karena torsi yang dihasilkan cuma ada satu, tidak ada torsi yang lain, maka setara dengan beban mekanik yang dipikul oleh torsi itu tadi. Torsi memikul beban mekanik. Beban mekaniknya berupa rotasi dari rotor, karena rotornya bergerak, ditambah dengan redaman dari rotornya. Nah, rotasi dari rotor itu setara dengan momen inersia, simbolnya J ya. Kalau di SMA I itu jangan, nanti bentrok sama arus. Maka kita pakai J. Bilangan kompleks, Pak, bukan inersianya, kelembamannya. Berapa kilogram meter persegi? Dikalikan dengan akselerasi sudutnya, bukan akselerasi linear. Tidak. Kalau akselerasi sudut, itu berapa besarnya kecepatan sudut per satuan waktu. Berarti berapa radian per detiknya. Nah, itu akselerasi sudut. Kalau akselerasi linear, itu berapa kecepatan linearnya per satuan waktu. Berarti meter per detik setiap detiknya. Berarti meter per detik kuadrat. Kalau akselerasi sudut, itu radian per detiknya. Berarti radian per detik kuadrat. Dikalikan dengan gaya redaman. Ini gaya inersia. Berarti momen inersia dikalikan dengan akselerasi sudut. Ini berarti gaya inersia atau torsi inersia. Ini torsi redaman. Ini torsi inersia karena torsi memikul beban mekanik. Maka nilainya akan terbagi menjadi dua berdasarkan beban yang dipikul. Torsi inersia untuk rotor berputar. Ini torsi redaman karena ada redaman di antara bantalan-bantalan. Mungkin ada gesekan. Besarnya adalah berbanding lurus dengan hasil kali koefisien redaman, itu simbolnya B, dashpot bacanya, DAS ya, dashpot DASHOT. Maaf, DASHPOT, dashpot. Jadi pakai H ya. DASHPOT, dashpot, redaman. Dikalikan dengan speed-nya, speed dari rotasi. Berarti seperti ini. Nah, bisa kita nyatakan akselerasi sudut itu adalah kelajuan dari kecepatan sudutnya, ya. Sedangkan kecepatan sudut biarkan. Nah, ini kalau saya konversikan dengan posisi putaran, berarti posisi putaran itu radian ya. Kalau posisi translasi itu meter. Nah, dia berpindah. Berapa meter itu berarti translasi. Dia berpindah. Berapa radian? Nah, itu berarti berpindahnya dengan cara rotasi. Nah, berarti perpindahan rotasi itu dinyatakan pakai perpindahan sudut. Nah, itu perpindahan sudut itu adanya di shaft position, tangkainya motor. Kalau Anda lihat motor, itu ada yang lincip di depan. Nah, itu untuk torsi, memikul beban mekanik yang disebut dengan kata shaft, posisinya. Nah, berapa putarannya? Nanti ini yang diukur pakai taco. Ini berputar setiap detiknya berapa? Nah, diukur pakai taco. Nah, cuma taco itu bukan detik, menit, berarti revolution per menit, RPM. Nah, tinggal konversinya. Berapa radian per detik? Tinggal ngalikan aja. Pi per 30.
Nah, karena kita pakai radian per detik, di fisika, sains itu pakai radian per detik. Kalau satuan di teknik pakai revolution per menit, RPM. Nah, ini shaftnya. Berarti yang namanya kecepatan sudut, nih, kecepatan sudut, bisa saya ganti dengan turunan sekali dari posisi sudutnya. Yang namanya akselerasi sudut, itu turunan sekali dari kecepatan sudut, tidak lain adalah turunan 2 kali ke waktu terhadap posisi perpindahan sudutnya. Karena shaft ini kan posisi perpindahan sudut karena dia berputar. Berarti turunan 2 kali, Pak. Iya. Inilah beban mekaniknya yang dihasilkan yang dipikul oleh torsi motor. Nah, untuk berkorelasi dengan bagian elektriknya, maka torsi itu dinyatakan lewat arus. Entah arus kumparan jangkar atau ke arus kumparan medan. Kalau tidak seperti ini, kita sulit seperti air dengan minyak. Karena mekanik sama elektrik tidak bisa menyatu, karena rumus dimensinya beda. Bagaimana kita menyatakan ampere terhadap newton meter? Ya gak iso, wong itu mekanik kok. Nah, tapi nilainya setara. Kesetaraan nilai yang kita ambil. Berarti besarnya torsi di bagian mekanik, nilainya setara dengan sekian ampere di bagian elektriknya. Nah, maka ini ada kesetaraan. Ini yang bisa nyambung antara mekanik dengan elektrik. Pakai ini. Baik itu nanti pakai pengontrol arus jangkar atau arus medan seperti ini. Nah, maka supaya nilainya sebanding, harus ada tetapan, yaitu tetapan torsi motor. Kita sebut dengan huruf K gitu aja. Tetapan torsi motor. Nah, maka nyambung. Nah, yang di ruas kiri itu adalah KF, yaitu ini. Yang di ruas kanan adalah ini. Ini bagian mekaniknya. Nah, karena di sini ada arus jangkar, ada arus kumparan medan, maka kita melihat di bagian elektriknya. Nah, di sini ada arus kumparan medan. Nah, ini berarti bisa kita comot, bisa kita ambil. Gimana ngambilnya, Pak? Nah, seperti ini. Kita geser ke bawah. Ya, nih. Ya, kita ambil turunan tertingginya dari perpindahan posisi perputaran rotornya, shaftnya maksudnya. Karena rotor itu kan disambung satu poros dengan shaftnya ini. Satu poros. Nah, ini saya keluarkan. Ya, maka kita dapatkan persamaan ini. Nah, ini rancu. Karena apa? Dalam satu persamaan muncul dua variabel yang dimensinya beda secara fisika. Yang satu menyatakan dimensi mekanik, yang satu dimensi elektrik. Nah, ini kan lucu ini. Ya. Nah, kenapa kok ditulis, Pak? Yang kita tulis bukan fisisnya, tetapi nilainya. Karena secara fisika ini bertolak belakang ini. Nggak bisa ini. Berapa radian per detik ditambah sekian ampere, Pak? Ya, ketemu. Nggak ketemu itu. Sampai kiamat nggak ketemu. Nah, maka nilainya yang kita ambil. Besarnya saja. Nah, oke. Berarti nanti kita ambil dari apa? Nah, dari bagian elektriknya. Tegangan kumparan medan dikalikan dengan kecepatan perubahan arus kumparan medan dikalikan induktansi kumparan medan. Ditambah dengan tegangan yang jatuh di resistansi kumparan medan. Ya, berarti ininya saya ambil. Ya, kemari. Nah, ini yang kita gunakan untuk nyusun state space-nya. Nah, baru kita buat nih putaran, posisi putaran, subposition itu kan putaran sudut. Kita sebut sebagai state variable yang pertama. Kemudian kecepatan sudut, omega, sebagai state variable yang kedua. Kemudian ketambahan ini, yang seharusnya tidak hadir. Ini harusnya tidak hadir ini, dalam persamaan mekanik. Kalau ini benar, elektrik semuanya. Ini tidak nyambung ini. Nah, maka terpaksa kita harus menambahkan state variable yang ketiga, yaitu arus kumparan medan. Nah, ini memang persamaan lucu ya, tapi memang ini, yang betul memang ini. Karena apa? Dimensinya beda, Pak. Kok bisa akur, Pak? Lewat torsi dan arus untuk mengakurkan. Kalau nggak ada ini, Pak, motor generator sulit diturunkan modelnya. Karena tidak ada
variabel yang bisa mengkorelasikan walaupun dimensinya berbeda. Rumus dimensinya berbeda. Nah, kita pakai ini. Nah, ini state variabelnya. Berarti ini saya buat X1 mekanik, X2 mekanik, elektrik. Ya. Kebetulan yang diminta itu kan putaran posisi karena output di motor itu kan RPM. Nah, RPM yang kita baca bukan ini, tetapi ini yang kita minta. Kalau ini Pak, ya enggak apa-apa, berarti Y-nya X2. Tergantung pertanyaan. Nah, ini yang diminta di sini tetanya. Lah kalau omega Pak, seperti digambar tuh omega Pak, ya gampang ganti X2 saja. Berarti ini Y-nya X2. Tegangan kumparan sebagai variabel masukan, sinyal kontrolnya. Udah kita susun nih. Berarti order 3 Pak. Iya, betul, order 3. Tapi nanti ujian saya tidak mengeluarkan order 3, hanya order 2 saja. Kamu lihat tuh matriknya. Nah, nih. Nah, kalau order 4, Pak. Nah, itu. Karena ini soal ujian, bukan soal riset. Kalau riset, ya jangan order 2 dong. Order 4, order 5. Itu riset. Termasuk buck boost converter itu masih order 2 ya. Masih order 2. Saya pernah buat model order 2. Pakai state space. Order 2. Buck converter, boost converter. Order 2. Nah, kalau untuk riset, plan-plan yang lain, mungkin di atas order 2. Nah, ini hanya sekedar aja saya tunjukkan, nanti ujian enggak, saya enggak mengeluarkan order 3, sama sekali tidak. Hanya saya tunjukkan aja. Nah, ini. Ya, seperti ini tadi. Ini saya ganti dengan turunan sekalinya dari speed. Kenapa? Karena mengacu ke state variable. State variable-nya itu di sini tidak ada akselerasi sudut, yang ada posisi putaran sudut. Ya, ini posisi putaran berapa radian sudutnya, posisi sudut sama speed, kelajuan dari kecepatan, sama kecepatan dari putaran posisi. Berarti berapa radian per detik? Berapa ini radian, ini putaran posisi setiap detiknya itu kecepatan. Nah, di sini akselerasi tidak ada. Berarti yang akselerasi harus saya rubah. Nah, ini kan akselerasi ini. Ini akselerasi. Nah, saya rubah ke sini. Ini saya rubah ke omega. Ini kan kecepatan, Pak. Iya, saya rubah ke omega. Karena state variable yang saya pakai omega. Ini biarkan, karena X3-nya state variable-nya. Oke, langsung saya ganti. Omega itu kan X2. Karena ada turunan X2 dot. Ini tanpa turunan X2. Ini X3. Nah, ketemu nih X2 dot-nya. Lah, X1. X3-nya mana, Pak? Nah, kita pakai nih. Karena arus ini, arus kumparan medan sebagai X3, berarti kita lihat di bagian elektriknya. Di bagian elektrik itu ini tadi. Ah, muncul turunan, keluar X3 dot. Nah, yang lain tinggal gantikan aja. Ini adalah X3, ini adalah U-nya. Nah, keluar seperti ini. Nah, ini X2 dot, X3 dot sudah ada, kurang X1 dot. Dari mana, Pak? Ah, kita pakai hubungan ini. Omega itu turunan sekali dari perpindahan posisi sudutnya. Berarti X2 itu sama dengan X1 dot karena turunan. Y-nya itu mintanya theta. Kalau omega, Pak, yo gampang X2. Udah gitu aja. Berarti kita susun state equation-nya. Ya, seperti ini. Dah, ini matrik yang mudah, ini tinggal lihat ini aja. Ya, seperti ini. Silakan. Ada pertanyaan? Koreksi? Pak Ir, itu apa? Untuk mengetahui You are now besar muted. sudut di gerak rotasinya itu gimana, Pak? Untuk mengetahui, itu praktek Sudut. atau teori? Oh, teorinya maksudnya, Pak. Teorinya, itu kan mekanik itu kan ada 3. Yaitu perpindahan posisi, kecepatan, akselerasi. Nah, untuk mengetahuinya kan di rotor, bukan di bagian elektriknya. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, ini. Cuma yang saya jawab bukan ini. Kalau ingin jawab sesuai gambar, ini berarti Y-nya X2. Ya ini kan, di bagian rotornya. Oh iya, iya. Nah, ini bagian mekanik. Kalau sudah rotor itu mekanik, bukan elektrik. Nah, rotor elektriknya itu karena ada belitan. Kawat tembaga yang dililitkan. Nah, berarti
ada kawat tembaga dililitkan, dialiri arus. Nah, sudah berarti bicara elektrik. Kalau sudah ngomong arus itu kan elektrik sudah. Nah, ini bagian mekaniknya. Nah, supaya nanti bisa nyambung korelasinya ya antara bagian elektrik lewat arus, bagian mekanik lewat torsi. Apakah sama, Pak, nilainya? Rumus dimensinya tidak sama. Tidak bisa itu disamakan. Seperti tadi saya kan ngomong, ini kan apa ini? Kan orang kan, nah saya tanya, ini apa secara fisika? Tidak ada ini. Dari mana ini? Arus ditambah mekanik loh, ampere ditambah radian per detik, ketemu apa itu? Tidak ada. Nah, yang mau dibaca itu nilainya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau ada resistor sama induktor disusun seri, berarti arusnya sama, Pak. Apa yang sama? Nilainya. Fisiknya beda. Karena arus di resistor untuk menghasilkan disipasi daya. Dia akan timbul kalor. Maka ada energi listrik yang dibuang dalam bentuk panas. Maka resistor tidak dapat menyimpan energi dari arus yang dialirkan. Tapi beda dengan induktor. Katanya sama, Pak. Iya, nilainya. Tapi di induktor, arus difungsikan untuk membangkitkan energi dalam bentuk medan magnet. Karena untuk membangkitkan energi dalam bentuk medan magnet di induktor butuh arus listrik. Semakin besar arusnya, semakin besar energi dalam bentuk medan magnet. Setengah L kali I kuadrat. Tuh, fisiknya beda. Tidak sama. Maka tegangan bisa dijumlah, Pak. Iya, nilainya yang kita jumlah. Fisiknya tidak sama. Sama dengan ini kontradiktif ini. Nah, karena kita ingin membaca nilainya, berarti boleh, Pak, boleh kita tulis. Karena ini konversinya. Karena motor generator kategori konversi energi. Nah, itu konversi energi. Karena dari energi mekanik dikonversikan ke elektrik, itu generator. Kalau motor, ya energi elektrik ke mekanik. Itu motor ya. Kalau generator kan mekanik ke elektrik. Kalau motor dari elektrik ke mekanik. Nah, kesinambungannya pakai apa? Pasti pakai ini. Kalau nggak pakai ini, nggak akan keluar persamaannya. Nonsen. Bagaimana cara menyatukan? Karena kita butuh mekaniknya di pemicu torsi. Karena berputar. Di elektriknya lewat arus. Kalau nggak ada arus, rangkaian itu mati. Walaupun ada tegangan, loh Pak, rangkaiannya dikasih tegangan, Pak. Tetap mati. Kalau nggak ada arus. Karena ada yang terputus di situ. Loh, kalau di rangkaian ada arus, Pak, ya pasti timbul tegangan, loh. Nggak mungkin tidak. Beda dengan mekanik. Kalau mekanik, ada sesuatu yang berputar, Pak. Loh, dari mana? Enggak otomatis berputar. Oh, nonsen, enggak mungkin. Pasti ada pemicu energi dari luar. Yaitu torsi. Nah, itu torsinya di situ. Sehingga kenapa di sini kok torsi enggak berbanding lurus dengan tegangan? Tidak. Karena di rangkaian elektrik yang mengaktifkan itu arus, bukan tegangan. Di bagian mekanik yang mengaktifkan, kalau geraknya linear itu gaya. Kalau rotasi itu torsi. Jadi kenapa benda itu berputar, Pak? Karena ada kecepatan sudut. Dari mana? Energinya datangkan dari torsi. Kalau rangkaian elektrik, energinya dari mana? Dari arus kita datangkan. Gimana? Ada koreksi dari yang saya ucapkan? Silakan. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Yang lain gimana? Halo? Yang lain gimana? Kok diem aja ya? Yang lain gimana? Tidur. Iya Pak, mau tanya Pak Ir, mohon maaf. Iya, iya. Gimana? Bertanya. Ya. Kan itu tadi kan yang dijelasin Pak Ir kan contohnya itu kan yang diubahnya kan ke observable sama controllable. Nah, apakah itu nanti bisa diminta untuk diubah ke diagonal gitu Pak? Soalnya kan tadi Pak Ir contohnya diubah ke dua itu aja. Bisa. Karena contoh kedua, ketiga yang tulisan tangan saya ini bentuk model matematiknya bukan PD, tapi state space-nya mengacu ke Kirchhoff. Oh ya Pak, kalau itu paham. Ini Kirchhoff, bukan observable, bukan controllable, bukan diagonal. Kalau mau dirubah bisa. Jadi nyatakan ke PD, lewat PD dulu. Nah, karena waktu saya menerapkan observable, controllable, diagonal, Anda lihat catatan minggu lalu, awal mula kita bicara state space. Selalu bentuknya PD. Waktu semester 2 kita bicara PD. Makanya saya akan tanya di yang A, realisasikan. Tujuannya apa? Supaya kita tercerahkan. Apa benar sistem itu bisa dinyatakan ke PD? Bisa. Nah, itu contoh sederhana. Maksud saya begitu.
Oh iya betul Pak, bisa Pak. Ya, tapi mengacu ke PD. Nah, sekarang berikutnya kita mengacu ke hukum Kirchhoff karena bisa jadi soalnya itu dalam bentuk rangkaian. Kalau yang kemarin kan langsung ujuk-ujuk. Nah, apa itu ujuk-ujuk? Tiba-tiba dalam bentuk PD, Pak. Nah, kalau bentuk PD, ya gampang, observable, controllable, diagonal. Dan semua orang tahu itu. Karena bentuk dasar state space cuma 3. Kalau state space bentuk state space-nya Kirchhoff tidak semua orang tahu, Mbak. Tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Ya sama kalau Anda bicara PLC. Ya. Kalau diagram pekawatan, kamu tanyakan. Tidak semua orang tahu. Tapi kalau ladder logic diagram, tahu. Wong itu logika kok. Hanya bermain dengan simbol. Ladder logic diagram, mudah. Itu logika. Tanpa harus tahu barangnya, pokoknya ngrungokno ceritane, kemudian simbol yang dipakai apa, Pak? Saya susun. Hot railnya di sini, neutral railnya di sini. Ya, simbolnya normally open itu apa? Oh, kapasitor dijejer loro. Oh, iki jenenge normally open. Wujud fisiknya apa? Wis gak ero, pokok iku. Nah, itu loh. Sama seperti ini, observable, controllable. Semua orang tahu. Tapi mereka tidak akan tahu kalau rangkaian, soalnya disajikan dalam bentuk rangkaian, bukan bentuk PD. Nah, itu yang membedakan, Mbak. Itu aja yang membedakan. Jadi kalau Anda sama seperti belajar PLC, kalau diagram pekawatan, yo ngeluh, Mbak. Itu harus terjun ke lapangan itu. Yang dicolok yang mana, Pak? Yang mbok, sing dicolok sing ndi ku? Delok dhisik. Tapi kalau ladder logic diagram mudah karena bermain dengan simbol, logika itu namanya. Ladder diagram itu kata logik di depannya. Karena ada istilahnya relay. Ladder diagram. Logic pakai relay, itu simbol relay-nya. Kalau hanya ladder logic diagram, sehingga kata logiknya dihilangkan, sehingga muncul ladder diagram. Nah, itu kan logika yang diambil. Ya, ada lagi pertanyaan? Iya, Pak. Cukup, Pak. Oke, yang lain mungkin koreksi-koreksi. Oke, kalau tidak ada, ini materinya belum saya share ya, yang tulisan tangan saya ya. Iya, baik, Pak. Ya, oke, nanti ini setelah ini saya share. Silakan yang lain ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri perkuliahan hari ini.